Baik, selamat pagi teman-teman. Sesuai janji saya kemarin, saya akan coba bantu eh, analisa candle ya, misteri candlestick. Kalau boleh saya bilang misteri candlestick. Ini sebenarnya nggak nyari cuan yang panjang-panjang, cuman yang trader-trader scalpingan lah, yang butuh setiap ini pantau. Yang pertama kali perlu teman-teman ketahui adalah tren. Apakah dia lagi tren naik atau tren turun atau sideways. Tren itu kan cuma 3 itu aja sebenarnya. Tren naik, sideways, tren turun, tren naik, sideways. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin ketika kita order open posisi itu searah ya. Misalnya tren naik, sebisa mungkin ya cari posisi buy, tunggu dia agak ke bawah baru buy. Ketika dia posisi trendingnya turun, open sell, tunggu saja ke atas baru open sell. Sebisa mungkin searah. Biasanya untuk teman-teman pemula, kalau misalnya open posisinya kadang buy kadang sell, buy sell gitu, malah bingung sendiri nanti analisanya. Sebaiknya sih searah aja. Dari pagi coba di mapping, oh ini trennya naik, berarti saya nyari posisi buy gitu. Oh ini nanti kemungkinan trennya turun, berarti kita cari posisi sell. Kalau ternyata di pertengahan hari, misalnya jam sesi sore, dari pagi kita udah memutuskan untuk jadi buyer, ternyata sorenya turun, ya sudah, stop trading dulu aja gitu. Karena udah berbeda dengan mindset kita, berbeda dengan plan kita. Seperti itu sih, sebisa mungkin sih searah. Itu yang pertama ya, harus tahu trennya dulu, trennya kemana, apakah naik, apakah turun. Terus yang kedua, kita cari candle yang panjang, candle panjang, atau boleh dibilang, kalau saya bilang power candle ya. Ini kita ambil contoh ini ya, ini kan power candle nih, ini satu thread atau engulfing. Power candle itu ciri-cirinya mengalahkan beberapa candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu terkalahkan dengan satu candle. Ini namanya power candle. Dan ini saya pakai time frame H4. Jadi satu candle ini terbentuk selama 4 jam. Jadi selama 4 jam itu ada banyak cerita di dalamnya. Ada time frame H1, M30, dan yang lainnya di time frame kecil di dalamnya. Kalau untuk teknik scalping candle ini nggak harus cari power, nggak apa-apa. Yang penting close H4 gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita kasih garis close sama opennya ya. Ini namanya open, ini close. Jadi kalau misalnya ini jam 2 siang, ini close-nya jam 18 sore. Jadi time frame H4 itu close-nya per 4 jam. Terus ini dari jam 16 sore close lagi jam 22 malam. Ya, kita garisin ya, ini sama ini. Nanti kita lihat detailnya di sini. Kita lihat detailnya. H4 di time frame kecilnya H1.
Di H1 belum kelihatan naiknya, cuman naik sedikit aja nih. Ini udah kelihatan. Saya kasih garis ya. Nah, tadi kan close H4 kan di sini. Ya kan, dia sempat naik sedikit. Kita lihat di time frame M30. Di time frame M30 kelihatan dia naiknya agak tinggi. M15 udah segitu aja naiknya, nggak banyak-banyak. Ternyata paling tinggi ya segini aja. Terus A4 naik. Ya. Jadi setelah ini tadi kan close jam 18 ya. Jam 18 berarti open buy sebelum close H4. Jadi jam 17:55. Jam 17:55 itu open buy masih ada kemungkinan cuan 54 sampai 57. 30 pip lah dapat kan, 30. Seperti itu. Tapi tetap hati-hati ya, karena ini kan melawan tren. Ini melawan tren. Dia kan trennya lagi turun, lagi kenceng-kencengnya, tapi teman-teman melawan tren. Tapi ya nggak apa-apa, tetap cuan. Cuma ada besar kemungkinan dia akan lanjut turun lagi. Makanya kasih SL di sini. SL-nya ya kira-kira sepertiga atau setengahnya candle yang panjang tadi ya. Ya kalau ini ya SL kira-kira ya di sini. Apa di sini. Kan ini kan belum terjadi ya. Nah, SL-nya di sini bisa ngambil sedikit di sini pas after close H4. Ini yang cuan sedikit, tapi nggak selalu sedikit ya kalau memang pas kita beruntung. Coba kita lihat yang ternyata dia itu balik arah. Nih, coba lihat ini. Nah, ketika dia turun, tetap dia kan engulfing juga ya. Dia kan power juga kan. Dia mengalahkan beberapa candle sebelumnya. Turun, ketika close H4 jam 18 langsung open buy. Langsung open buy. Terus di sini kita pasang SL. Nah, harapannya kan naik sedikit terus turun. Tapi ternyata dia naik terus. Kita lihat detailnya. Coba lihat detailnya ya. Di M15. Nih, ternyata seperti ini detailnya. Biasanya kayak gini news. Dia news. Jadi ini close H4 open buy langsung naik sampai sini. Enggak cuma H4, sebenarnya H1 juga bisa. H1 coba lihat H1. Kalau H1 kan pantaunya per 4 jam. Coba lihat di sini. Atas opennya, bawah. Kita lihat detailnya di M15. Di time frame kecilnya pasti akan naik. Nih, kalau
tapi ini cukup kecil banget. 61 sampai 63. Tapi yang jelas sudah pasti ya teman-teman, boleh dibilang berapa persen ya, 70% lah. After close candle H4 H1 itu kemungkinan dia akan naik sedikit, baru akan melanjutkan tren. Nah, teman-teman bisa ngambil margin situ yang suka scalpingan, yang cuma pengen nyopet aja, bisa ambil aja di situ di time frame H1 atau H4. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, satu lagi yang terakhir, bahwa candle memang nggak bisa dibaca ya. Kalau beberapa orang bilang kan mungkin candle nggak bisa dibaca. Alasannya karena setiap broker itu candlenya berbeda-beda yang jelas. Misalnya broker Exosius seperti ini. Ketika teman-teman buka broker Okta belum tentu seperti ini bentuknya. Buka broker FBS belum tentu seperti ini bentuknya. Tapi yang jelas setiap candle itu pasti ada body, ada shadow. Ini ada shadow. Di dalam sini ada shadow. Nah, itu bisa kita ambil marginnya ya lumayan sebetulnya. Kalau mau ini kayak seperti ini, shadow ini seperti ini, close open, ini close open sell, close open buy dikit. Nah, seperti itu. Yang gagal ya mungkin seperti ini, gagal. Ini close open sell ternyata gagal. SL ya sudah, SL close open sell turun ya kan. Terus mana lagi, close open sell turun, close open sell turun bikin shadow, close open sell turun bikin shadow, close open sell bikin shadow. Ya lumayan kalau mau cuma mengambil dikit-dikit. Ya gitu ya teman-teman. Ya dalam trading tetap segala kemungkinan itu bisa terjadi. Cuman yang harus teman-teman jaga adalah gimana caranya menjaga margin teman-teman dengan cara meminimalisir resiko. Kalau untuk TP terserah mau ngambil berapa aja, mau sedikit, mau panjang, mau banyak, mau lot digedein atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas batas resiko tuh harus selalu dipertimbangkan. Ya, itu aja tips dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.